Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan Selasa pagi GKJ Kerten Surakarta. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara pun di mana berada. Damai dan sukacita oleh Tuhan melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Saat ini kita akan memasuki perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya akan kita dasari dengan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini di pagi yang indah ini kami boleh bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Engkau telah menjagai kami, melindungi kami, di dalam kami mengistirahatkan badan kami sepanjang malam, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini pun Tuhan, atas berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan, Engkau telah bangunkan kami kembali. Engkau perkenankan kami boleh menghirup udara segar kembali di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hendak masuk ke kehidupan hari ini. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan kami pohon daripada-Mu, agar kami boleh sehat kembali, kuat kembali, serta dapat menjalankan seluruh aktivitas pemberian-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah sebelum kita memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini, kita akan dasari dengan firman Tuhan yang kita ambilkan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa adalah orang yang gagap, yang tidak lancar dalam berbicara, dan akan nampak bodoh bila saat ia berkata-kata. Saat ia dipanggil Tuhan untuk melayani, Musa berkata bahwa ia lambat dalam berkata-kata dan berat lidah bila bicara, lambat dan tidak lancar. Namun walaupun Musa mempunyai kekurangan yang demikian, tapi Tuhan memakainya untuk menjadi alat bagi kemuliaannya kepada orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan hamba Tuhan yang bernama Petrus. Petrus adalah seorang nelayan biasa dan tidak berpendidikan, juga tidak punya latar belakang akademis dan tidak pandai bicara,
tetapi Tuhan memakainya dengan penuh kuasa untuk menyatakan hikmat serta kemuliaan Tuhan dalam dunia. Siapapun kita, dengan kekurangan yang kita pikir terlalu besar, bukan menjadi masalah untuk dapat dipakai Tuhan. Dalam bacaan kita pagi ini yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jelas sekali di sini dinyatakan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat dan sumber segala pengetahuan, dapat memakai orang-orang yang bodoh dan lemah dan tidak terpandang, serta yang hina dan tidak berarti untuk melakukan perkara-perkara yang hebat untuk memuliakan nama Tuhan. Hal ini mengandung arti bahwa Tuhan dapat memakai kita semua dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk melayani dan melakukan tugas panggilannya. Dari kebenaran firman ini, saudara, ada beberapa hal yang menjadi tugas kita. Yang pertama, jangan minder. Dengan keadaan kita, saudara dan saya diciptakan Tuhan secara unik, dan Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya melalui diri kita. Jangan merasa diri kita tidak bisa dan tidak mampu melakukan apa-apa. Perasaan minder itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari iblis. Iblis tidak mau kita maju, dan iblis tidak mau kita berhasil dalam panggilan Tuhan. Setiap kita diberikan panggilan masing-masing secara khusus dan umum. Mari, jangan lihat kekurangan diri kita, tapi lihatlah kuasanya dan kekuatan Allah yang jauh melebihi kekurangan dan keterbatasan kita. Kita pasti bisa oleh karena Tuhan yang memampukan diri kita. Tuhan akan memampukan diri kita. Tuhan akan melimpahkan kuasanya oleh Roh Kudus di dalam kita untuk kita sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, bersedialah untuk dipakai Tuhan. Jangan beralasan, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu melayani Tuhan. Dalam hal ini, bukan soal mampu atau tidak mampu. Diri kita melainkan yang utama dan pertama adalah soal kemauan kita. Tuhan memakai orang-orang yang mau, bukan yang mampu. Ketika kita dipanggil dan bersedia, maka Tuhanlah yang akan memampukan saudara dan saya. Dan yang ketiga, jangan sombong. Karena semua terjadi karena Tuhan.
Kalau kita dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, jangan sampai lupa diri. Ingatlah bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, bermegahlah, karena Tuhan bukan karena kehebatan kita, dan muliakanlah Tuhan senantiasa. Oleh karena itu saudara, siapapun kita, jangan merasa rendah diri dan tidak mampu. Tidak ada orang yang terlalu bodoh yang tidak dapat dipakai Tuhan. Ketika kita mau, Tuhan akan memakai kita dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Engkau telah memberikan firman yang begitu indah di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman di pagi hari ini, kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh belajar untuk melayani Tuhan, meskipun kami tidak mampu Tuhan. Dan melalui firman ini Engkau akan memampukan kami. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami berpelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini pula kami hendak menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh aktivitas kami. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semuanya ini kami pinta di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Amin.